Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyerahkan hidupmu. Hidup kami pun memiliki makna dan tujuan. Ketika firman Allah menegur kami, biarlah kami membuka hati kami, mempersembahkannya, dan mengulurkan tangan kami untuk menerima pertolongan dari Tuhan melalui firman Allah. Ya Allah, pimpinlah setiap kami boleh merenungkan firman Allah ini dengan serius. Ubahkanlah hati kami, tegurlah setiap pribadi, dan teguhkanlah supaya kami semua boleh tetap tunduk kepada firman Allah. Karena tidak ada satupun kami di tempat ini yang berada di bawah otoritas apapun selain daripada firman Allah. Kami tunduk dan kami mohon kepadamu. Hamba-Mu yang terbatas ini gentar di hadapan Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati hamba-Mu, begitulah kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat ketika merenungkan firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala gangguan. Kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Apa kabar? Teringat saya terakhir kali 1 bulan yang lalu berkhotbah di sini. Saya masih merasa cuti ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga kita bisa ketemu hari ini dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema apa yang engkau lakukan di tempat ini. What are you doing here? Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membaca secara responsoria. Kita mulai dari kaum wanita, karena tadi Mazmur sudah dimulai oleh kaum pria. Mari kita memulainya bersama-sama. Kaum wanita membaca ayat yang pertama. Mari kita membaca ayat yang kedua, hai kaum pria dan laki-laki. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, bersama-sama. Terima kasih. Saudara yang terkasih, saya mulai dengan satu survei dari Bilangan Research Center. Dalam Bilangan Research Center ini memberikan survei bahwa gereja sudah tidak menarik lagi. Judul surveinya adalah Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia. Dari pemuda dan remaja diambil 4.095 generasi muda rentang usia 15 sampai 25 tahun. Hasil survei itu tersebar di 42 kota di kabupaten seluruh Indonesia. Enggak apa-apa ini? Kenapa jadi begitu? Oke. Nah, beberapa, saya tidak ambil semua, tapi beberapa yang kita perlu highlight, saudara. Yang pertama, 1 dari 3 remaja Kristen yang rajin ke gereja itu berpotensi untuk tidak lagi ke gereja. Kenapa? Gereja tidak lagi menarik buat mereka. Nah, pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Tapi ada hasil yang kedua, 1 dari 5 remaja Kristen yang rajin ke gereja berpotensi pindah ke gereja lain. Setelah pindah, mungkin dia tidak lagi bergereja.
Ya gereja lain bisa macam-macam ya. Bisa gereja yang baik maupun yang tidak baik. Nah rupanya 61,8% remaja dan pemuda, kaum muda, merasa bahwa gereja tidak menarik dan tidak lagi cocok buat dia, tidak relevan buat dia. Saudara, waktu saya baca ini, saya coba cek lagi kenapa ya. Mengapa generasi muda itu berpikir begitu? Ada banyak persentase di sana. Dan ada yang katakan, ini generasi baby boomers emang bikin rusuh di gereja dan sebagainya. Itu banyak, tetapi saya highlight dua hal yang paling penting, saudara. Yang pertama, mereka nggak mau ke sana karena mereka lihat banyak kemunafikan di gereja. Yang kedua, banyak konflik terjadi di gereja. Dan antara gereja, berantem mulu. Mungkin bukan dia langsung terlibat konflik, tapi dia melihat orang lain berkonflik. Nah itu membuat orang mau datang ke gereja kan mau diberkati ya. Datang mau dengar firman, mau muji Tuhan, lalu kemudian dengar konflik dari kiri, dari kanan. Capek deh. Maka kaum generasi muda gak mau lagi ke gereja. Ngapain? Kalau mau cari konflik, mending aku pergi ke Heksagon. Tahu Heksagon ya? Di mana dikumpulkan artis-artis diadu di situ, main tinju gitu ya. Itu kan benar-benar konflik gitu ya. Saudara, ini real terjadi di Indonesia. Di Jepang berbeda mungkin ya. Tapi saya pikir ini jadi warning buat kita semua. Di gereja atau di bait suci, di tempat ibadah, ketika orang datang ke tempat ibadah memang banyak motivasi orang datang ke rumah ibadah, betul ya? Ada yang datang, ini waktu saya sudah nggak lama lagi nih, usia sudah melewati ambang batas. Ya, kalau tahun depan nggak laku cuci gudang ini. Cepat-cepat ke gereja, cari pasangan. Ada yang begitu, tapi itu di gereja sana, bukan di sini. Ada yang datang, ya kesepian di rumah, nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Ada yang datang, biasanya kalau di kalangan orang Indonesia banyak makanan Indonesia ya. Ada bazar misalnya, ada buzzer. Beda ya. Atau mungkin motivasinya ya udah emang pengen cari suasana lain aja. Bosan kan tiap hari lihat Disneyland kan ya. Saudara, sebagaimana teks yang kita baca hari ini, rupanya memang dalam Alkitab sepanjang Injil kita menemukan bahwa ada banyak kerumunan di sekitar Yesus dengan motivasinya yang macam-macam. Dan selalu setiap kerumunan itu minimal punya 4 motivasi. Pertama, ingin disembuhkan. Kedua, ingin mencari kesempatan untuk mempersalahkan atau mencari kesalahan. Ketiga, itu orang-orang di sekitar Yesus yang memang mengikuti Yesus seperti murid-murid. Keempat, ini kelompok keempat yang paling berbahaya. Ketika ditanya, ngapain rame-rame di sini? Iya ya, ngapain ya? Aku lihat rame-rame, aku pergi aja ke situ. Itu kelompok paling berbahaya adalah tidak tahu ngapain dia ada di situ. Saudara, what are you doing here? Apa yang engkau lakukan di sini, di tempat ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab setelah kita ibadah ini. Apa yang kita sedang mau lakukan di tempat ini? Saudara, pelayanan Tuhan Yesus di dunia itu direspons beragam. Tidak jarang dikelilingi pertentangan, percekcokan, dan penolakan, bahkan ancaman. Dan setiap perkataan dan setiap pekerjaan Yesus, apa yang dikerjakannya diamati dengan teliti, dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, berusaha mencari kesalahannya. Contohnya, mereka marah karena Yesus mengampuni orang yang berdosa. Saudara, ada banyak respon pelayanan orang-orang yang dilayani itu terhadap apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus dimarahi atau tidak disukai karena mereka makan bersama dengan Yesus atau Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus menolak ritual-ritual yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang Farisi. Yesus bahkan dengan sengaja, intentionally membiarkan murid-murid melanggar tradisi atau hukum-hukum yang biasanya dikerjakan dengan teliti.
Seperti kalau kita membaca pasal 2 di ayat yang ke-23 sampai 28, kita akan menemukan bahwa murid-murid dibiarkan Tuhan Yesus untuk memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Saudara, dan kalau kita membaca teks ini, perikop yang kita baca ini di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kemungkinan belum terlalu jauh dari peristiwa di ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28 dari pasal yang kedua. Jadi peristiwa itu sebenarnya masih lanjutan di hari yang sama, insiden hari Sabat. Dengan kata lain, ini kontroversi yang berlanjut, babak yang kedua. Orang-orang Farisi kemudian mengikuti Tuhan Yesus menuju ke bait suci atau ke tempat ibadat orang Yahudi saat itu. Mereka mencari cara untuk menjebaknya, mendiskreditkannya, dan menghancurkan pelayanannya. Menghancurkan image-nya di antara kalangan orang-orang Yahudi yang memang setia memegang perintah adat istiadat mereka. Mari kita lebih dahulu lihat teks ini. Saudara, ayat yang pertama kita diberitahu bahwa di sana ada seorang yang tangannya mati sebelah. Atau dalam bahasa aslinya sampai pengertiannya adalah lumpuh. Dalam pengertian kita yang paling gampang sekarang, seterok. Mati sebelah. Tapi di sini dikatakan dengan spesifik tangannya saja yang mati. Saudara, beberapa literatur yang menjelaskan bahwa kemungkinan orang ini memang sudah lama mengalami ini dan kemungkinan dia adalah seorang tukang batu. Dia kerjanya memukul batu dan satu waktu katanya batu itu serpihannya memecah lalu kemudian masuk ke dalam area tubuhnya yang menyebabkan dia tidak lagi bisa menggerakkan tangannya pada saat itu juga. Nah, sejak saat itu dia kemudian hidupnya hanya terlunta-lunta. Tetapi dia tidak pernah skip ibadah. Ini menarik. Saudara, orang yang tangannya mati sebelah pun tidak pernah menjadikan itu excuse untuk tidak beribadah. Ayo, yang tidak mati tangannya sebelah. Mengapa engkau tidak ada di gereja? Tetapi yang kedua, orang ini karena sudah sering di tempat ibadat, kemungkinan dia disusupkan oleh orang Farisi yang tahu Yesus mau menuju ke bait suci atau ke tempat ibadat. Dia menyiapkan orang ini, lalu kemudian akan berjumpa dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus ini punya compassionate, punya belas kasihan kepada setiap orang yang mengalami kesulitan. Itu literatur banyak menjelaskan demikian. Saudara, apapun alasannya, yang pasti orang ini lumpuh dan orang ini membutuhkan bantuan supernatural. Karena kalau dokter bisa menyembuhkannya, dia pasti sudah bisa sembuh sejak lama. Karena dia mengalami lumpuh, maka dia terus berharap kesembuhan itu dia bisa dapatkan. Tapi nampaknya tidak ada jalan keluar selain datang dari Tuhan. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat orang ini dan mengetahui, karena Yesus tahu tentunya, Yesus tahu apa yang mereka lakukan, bukan? Yesus tahu bahwa mereka sengaja ada di sana mengikuti Yesus, maka Yesus segera ketika mengetahui itu, menyadari itu, dia segera memanggil orang yang lumpuh itu dengan lebih dahulu memberikan pertanyaan kepada orang Farisi. Ada di ayat yang keempat mengatakan dua pertanyaan. Manakah menurutmu, hai orang yang mengikutiku sejak tadi, yang mempertanyakan tentang hari Sabat boleh kerja atau tidak? Apakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Saudara, kira-kira jawabnya apa ya? Apa yang paling diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik. Membunuh atau menyelamatkan orang? Tapi mengapa mereka tidak menjawab? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya simpel, bukan? Harusnya bisa dijawab oleh semua orang yang secara waras punya kehidupan spiritualitas yang baik, betul? Saudara, Yesus ketika mengajukan pertanyaan sederhana ini namun spesifik ini kepada orang Farisi,
mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak bahkan bergumam. Mereka bukan tidak punya jawaban, saudara. Mereka tahu jawabannya. Tapi mereka tahu jawaban itu bukan jawaban yang ingin dia ucapkan. Karena sebenarnya bukan jawaban itu yang dia sedang mau cari. Jawaban itu adalah jawaban yang menurut dia idealnya begitu. Tetapi menurut mereka seharusnya tidak demikian. Karena tujuannya untuk mencari kesalahan. Saudara bisa melihat di situ? Orang yang mau mencari menangnya sendiri tidak peduli dengan kebenaran, betul? Itu orang Farisi. Dia gak peduli. Mau benar, mau salah, yang penting apa yang kupikir, itu yang benar. Perhatikan ayat yang kelima. Ketika mengetahui mereka diam saja. Nah, kita baru tahu ya kalau diam juga adalah jawaban, bukan? Jadi kalau ada yang tanya, Dek, maukah kau menjadi pacarku? Dia diam. Jawabnya artinya apa? Diam dan tenanglah artinya. Itu jawab iya atau tidak ya? Tapi kita selalu menganggap jawaban itu adalah kalau diam berarti iya. Itu makanya Abraham ketika berdoa bergumul, pasti dia berdoa dan bergumul kan, mau menikahi Hagar kan? Boleh nggak Tuhan? Tuhan diam. Tuhan pikir, Abraham pikir kalau diam berarti boleh. Gas. Lahirlah Ismail kan. Begitu umur 12 tahun, Tuhan bilang, usir. Loh, kemarin waktu aku tanya kenapa kok diam aja? Emang kalau diam artinya iya? Iya juga ya. Jadi hati-hati, kalau diam bukan berarti iya. Juga bukan berarti tidak. Tapi ada makna yang ketiga. Apa itu? Perhatikan ayat yang kelima. Yesus mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya? Degil. Tahu degil? Kedegilan hati mereka. Ini bahasa agak susah dimengerti. Hanya orang yang punya IQ 500 bisa mengerti. Karena saya coba tanya terjemahan Indonesia apa ya degil itu. Kalau dekil saya tahu. Itu kumel kan. Kalau degil itu apa ya? Mungkin hatinya kumal, lalu nakal, dan dalam bahasa aslinya mereka sebenarnya adalah orang yang keras hati. Waduh, kenapa ya? Dan ini membuat Yesus berduka cita, saudara. Dicatat di situ dikatakan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Dan kepada mereka, spesifik, kepada ahli Taurat itu, ia berkata kepada mereka, di depan mereka, orang ini yang sakit di sini. Lalu dia berkata, hei! Dia pandang ke orang Farisi. Ulurkan tanganmu! Lah kan orangnya di sini. Emang dia marah bukan kepada orang yang sakit, tapi dia marah ke orang yang tidak mau menjawab itu. Saudara, lalu orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Saudara, mengapa Tuhan dikatakan marah dan berduka cita? Nanti saya jelaskan apa pengertian makna marah dan berduka cita di sana. Saudara ingat bahwa mereka adalah orang yang mengerti kebenaran. Orang Farisi adalah orang yang paham firman Tuhan. Orang Farisi adalah seorang pelayan Tuhan. Orang Farisi adalah seorang yang sangat dihargai secara sosial. Orang Farisi adalah orang yang senang dan sedang berada di tempat ibadah di mana semua orang datang untuk memuliakan Allah dan mereka dari sana mereka juga harusnya belajar mempraktekkan iman dan pengajaran kitab suci yang mereka pahami untuk mengasihi sesamanya, bukan? Lalu apa yang mereka kerjakan di sana jika itu yang mereka pikirkan? Mencari kesalahan orang lain. Mereka melihat, mengetahui, memahami, mengerti apa kebutuhan orang yang lumpuh itu. Dan ketika Yesus mengerjakan apa yang mereka ketahui itu dibutuhkan oleh orang lumpuh, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersuka cita atas pemulihan itu? Apakah mereka senang karena terjadi kebangunan rohani di sana? Apakah mereka berbahagia ketika melihat orang yang sakit tidak punya pengharapan dan disembuhkan ini? Mereka turut bersuka cita? Apakah mereka layak disebut sesamamu manusia dalam ayat ini? Saudara, mereka melayani di sana.
mereka bertumbuh di sana, mereka mengerti kebenaran di sana, tapi ternyata semua pemahaman yang dari otaknya, semua keadaan, kesulitan orang lain yang dilihat matanya, yang dirasakan oleh dirinya, itu tidak sampai ke dalam hatinya. Maka Yesus berkata, dia berduka cita karena hati mereka yang keras, kedegilan mereka. Saudara, Markus memberitahu kita bahwa mereka keras hati. Mereka berulang kali tidak berperasaan. Itu pengertian kedegilan. Atau pengertiannya adalah callousness. Istilah ini sebenarnya buta. Buta bukan karena dia tidak bisa melihat. Dia mengabaikan apa yang dia lihat. Saudara, yang paling berbahaya bukanlah orang yang tidak bisa melihat. Yang paling berbahaya adalah bukan orang yang tidak bisa mendengar, saudara. Yang paling berbahaya adalah ketika dia bisa mendengar dan bisa melihat, tapi tidak mau mendengar, dia tidak mau melihat. Itulah orang Farisi, betul? Dia tidak melihat realita, kebutuhan orang lumpuh ini, yang mereka perlukan, yang mereka mau dengar adalah memuaskan apa yang mereka inginkan. Mengapa engkau tidak menghormati hari Sabat? Saudara, itu yang disebut blindness itu, hardness itu, tidak berperasaan. Saudara, hati-hati saudara. Kalau berkata, aku sudah ngerti firman. Orang Farisi ngerti firman bukan? Aku ngerti perasaan orang lain, aku punya empati. Aku punya hati. Saudara, orang Farisi juga manusia bukan? Tapi apa yang terjadi? Yesus melihat mereka, hatinya berduka cita. Kenapa? Istilah porosis ini bukan hanya bicara tentang kekerasan, tetapi juga ini digunakan kata porosis itu untuk tukang bangunan. Saudara, tukang bangunan itu biasanya menggunakan istilah porosis untuk menggambarkan seberapa kerasnya lantai marmer itu. Sudah tahu lantai marmer ya? Sekarang udah gak ada marmer di Jepang ini, ada kak? Ya. Generasi Z ini tahu marmer itu ya? Kalau marmer cake saya tahu pak. Marmer itu seperti porselin yang diambil langsung dari gunung, yang dipotong dan dihaluskan, dia digosok karena dia keras sekali, dia cocok dan biasa digunakan sebagai lantai istana atau rumah-rumah orang-orang yang mewah pada saat itu. Sampai hari ini juga kalau Anda pergi ke rumah orang-orang Indonesia yang kaya itu biasanya lantainya marmer. Marmer itu keras saudara. Dan kata porosis itu digunakan oleh Markus untuk menggambarkan hati mereka sama kerasnya dengan marmer, batu alam itu. Saudara, Yesus berduka cita karena kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Karena sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-28 bahwa hari Sabat 27, hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia harus melayani hari Sabat, terbalik. Salah bro, kata Tuhan Yesus. Kalau dalam masa kini. 28, karena itu anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Atau kalau Tuhan Yesus mau bilang, aku adalah Allah, aku yang menciptakan Sabat, terserah aku mau bagaimana Sabat itu, kan kira-kira begitu ya. Saudara, tetapi mereka menolak itu semua, mereka terus-menerus mengabaikan kebenaran, tidak mau dengar kebenaran itu, maka apa yang terjadi? Saudara, berada di gereja, menjadi pelayan bukan jaminan seseorang dapat secara dewasa menyikapi berbagai macam hal. Berada di gereja bukan jaminan seseorang bisa dewasa secara rohani. Apalagi gereja di Jepang. Anda gak bisa terus berada di gereja. Karena lewat jam 2 gedung ini ditutup. Betul ya? Kalau di Indonesia kan kita bisa datang berdoa doang ya. Pintu gereja selalu dibuka. Kalimantan Barat itu gereja selalu dibuka. Tapi gak ada yang datang, maka sapi yang datang. Babi datang berdoa. Serius ya, serius. Di kampung-kampung memang pintunya terbuka, babi yang masuk. Jadi
Jadi belajar di gereja, menjadi pelayan, menjadi seorang itu tidak serta-merta dewasa secara rohani, saudara. Bahkan bisa juga menjadi seorang yang makin buta. Dan ini gambaran orang Farisi. Justru dia di tempat ibadat, tempat dia justru memperdebatkan kebenaran. Yang seharusnya dia tunduk kepada kebenaran. John MacArthur, seorang hamba Tuhan dari Grace Chapel Community Church di Amerika. Dia ditanya oleh seorang jemaatnya, "Pastor, menurutmu siapakah yang berotoritas atas jemaat ini? Majeliskah? Hamba Tuhankah? Atau siapa?" John MacArthur berkata, "Saudaraku, tidak ada satupun, bukan majelis, bukan hamba Tuhan, bukan pemerintah, tidak ada satupun yang punya otoritas atas semua jemaat dan gereja ini selain daripada firman Allah." Saudara, pendeta gak punya otoritas atas saudara. Yang punya otoritas atas saudara adalah firman Allah. Ketika firman Allah diberitakan, semua kita harus tunduk. Ketika firman Tuhan diberitakan, semua harus menerimanya. Tapi orang Farisi tidak demikian. Seorang percaya itu tidak dilihat hanya dia ada di gereja. Seorang percaya itu dilihat dari hatinya yang penuh belas kasihan. Menyadari kebutuhan orang, bukan keras hati dan tidak mau peduli, tidak mau melihat kebutuhan orang lain, betul? Saudara, kalau pilih teman, pilih yang gantengnya, cantiknya, atau compassionate-nya. Yang penting banyak uangnya, suka traktir aku, Pak, aman lah itu. Receh sekali Anda ya, cari teman. Cari teman itu begitu kan? Kita tidak mencari karena dia ganteng, enak dibawa nongkrong kan? Ya, kalau saudara ajak saya nongkrong, saya nggak sanggup gitu. Capek nongkrong ya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang ingin engkau lakukan di gereja, di bait suci, di rumah ibadat? Apa motivasimu? Adakah kita datang ke gereja, membiarkan Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah hari ini aku ke gereja, dan berikanlah kesempatan aku bisa berbuat sesuatu buat orang lain yang membutuhkan. Entah doaku kah, entah sapaanku kah, entah salamanku kah yang meneguhkan setiap orang. Entah lirikanku kah yang membuat orang kemudian diteguhkan. Ya toh, kenalip. Orang yang tadinya tidak diperdulikan, merasa sendirian, begitu ada yang winky-winky gitu, langsung, wow, ternyata yang perhatikanku. Ya, tapi jangan berlebihan. Ini siapa ya? Ada yang begitu? Kayaknya kalau ketawanya ada yang begitu, saya curiga. Saudara, mungkin hanya sapaan kita itu meneguhkan orang. Tepukan di pundak seseorang itu yang meneguhkan. Ya. Jangan pula nanti di depan pintu, "Dek, ini pundak abang, ayo. Senderkan kepalamu, Dek. Beban beratmu. Berat bebanmu." Terbalik tuh jadinya. "Berat bebanmu, Dek. Ada pundak abang ya, Dek." Ya. Kalau kau ingin menangis, menangislah di depannya. Saudara, perkataan seperti itu sederhana bukan? Ada satu buku dari Timothy Keller, dia mengatakan ternyata sapaan lembut dan ditambah dengan senyuman itu bisa meneguhkan seseorang. Berapa banyak hari Minggu ini engkau sapa temanmu? Atau jangan-jangan engkau gak kenal kiri kananmu? Siapa sih, boketek banget sini? Apaan sih ini? Saudara, coba sapa kiri kanan Anda. Kenal gak sih kiri kanannya? "Pacar saya, Pak," katanya. Sekali-sekali berpindah lah, jangan pula duduk terus sama pacarnya. "Istri saya, Pak," ya gak bosan apa? Geser. Lihat kiri kanan dulu.
How are you today? Coba sapa dia. Ya. Ada hal yang aneh sekali saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini justru mereka tidak bersuka cita karena kesembuhan itu. Sebaliknya mereka marah. Saudara, kenapa ya mereka marah? Karena mereka menganggap bahwa penyembuhan ini adalah sebuah pekerjaan. Simpel sekali saudara. Pertanyaan yang saya perlu ajukan kepada teks ini, kita ajukan kepada teks ini. Bukankah memperdebatkan orang yang melakukan kebaikan juga adalah sebuah pekerjaan? Pekerjaan yang tidak punya pekerjaan. Demikian juga peristiwa kalau kita baca ini sebenarnya Yohanes pasal 9 juga ada di sana. Bahkan sampai diwawancarai saudara secara kualitatif. Dia diwawancari di Yohanes pasal 9 ada orang yang buta ditanya, gimana waktu dia menyembuhkannya? Dia ngaduk-aduk tanah terus gimana? Ayo kasih tahu. Masuk gak kategori itu melanggar hukum Taurat begitu? Ini orang Farisi juga. Saudara, padahal yang dilakukan oleh orang itu, orang yang disembuhkan itu, dia tidak melakukan pekerjaan. Yang dia lakukan cuma apa? Berdiri di tengah, mengulurkan tangan. Sementara mereka melakukan pekerjaan yang bukan kerjaannya. Ngapain? Dari ladang gandum, ngikutin Yesus sampai ke bait tempat rumah ibadah. Bukankah itu jauh lebih bekerja daripada hanya sekedar mengulurkan tangan? Itu yang tadi saya sebut sebagai sebuah kemunafikan. Yang dilihat oleh orang dalam gereja kemudian menjadi tidak menarik lagi gereja itu. Saudara, orang Farisi bagi mereka kebenaran itu tidak penting. Karena yang penting adalah penafsiran mereka terhadap hukum dan pemahaman mereka yang sangat sempit itu. Dalam kemarahannya kemudian mereka meninggalkan pertemuan itu. Dan perhatikan, apa yang terjadi? Lalu keluarlah orang Farisi. Ini model-model kerohanian gak beres ya begini. Gak terima, dikasih kebenaran, apa yang terjadi? Mereka kemudian meninggalkan Yesus. Dan apa yang dilakukannya? Mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Untuk apa? Maka Yesus bilang kan di awal, menurutmu mana yang lebih baik? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Apa jawabnya? Mulutnya tidak bicara, tapi perbuatannya yang berbicara. Bukankah itu dikerjakannya? Jadi menurut orang Farisi, hukum Taurat nggak boleh dilanggar kecuali untuk membunuh orang, boleh. Itu kan? Itu mengapa orang Farisi selalu bertentangan dengan Yesus. Itu mengapa ahli-ahli Taurat tidak pernah akur dan cocok dengan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesusnya kasar, bukan. Karena kedua-duanya berbeda sudut pandang memandang kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan dipandang sebagai firman Tuhan yang sempit sekali. Saudara, dalam kemarahannya mereka berjumpa dengan kaum Herodian. Herodian ini siapa? Nah, saudara, ternyata kaum Herodian ini adalah orang-orang Yahudi yang sekuler. Bukan orang yang rohani, saudara. Orang-orang yang mengaku spiritualitasnya tinggi justru pergi kemana? Orang-orang yang gak punya spiritualitas yang baik. Sedih ya? Saya sedih adalah ketika ada orang di gereja justru tidak berkonsultasi dengan orang di dalam gereja, tapi pergi kepada orang yang tidak percaya. Sekalipun dia tahu dia gak akan dapat apa-apa dari sana selain menambah kebenciannya. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang Saduki. Pemahamannya terhadap keyahudian itu gak terlalu kuat. Dia lebih senang tunduk kepada pemerintahan Romawi. Nasionalismenya itu rendah, tipis. Saudara, kelompok Herodian ini, kelompok orang sekuler yang tidak peduli dengan masalah-masalah agama. Yang mereka peduli adalah, ya ini mungkin kalau sekarang Kristen progresif. Pokoknya pikirannya apa? Yang penting udahlah. Yang penting Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Yang penting kita beragama cukuplah. Nggak usah serius-serius amat begitu. Saudara, kaum Herodian ini
hanya suka perubahan, dan perubahan itu harus dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa, yaitu Romawi. Dan mereka punya satu-satunya kesamaan, yaitu sama-sama gak suka Yesus. Jadi ini yang disebut enemy of my enemy is my friend. Jadi kalau Anda punya musuh, dan musuh Anda itu sama-sama dimusuhi oleh musuh Anda, bertemanlah dengan musuh yang memusuhi musuh Anda itu. Supaya musuh Anda dan musuhnya yang kita jadikan teman untuk melawan musuhnya, musuh kita menjadi musuh bersama. Maka salinglah memusuhi, kan begitu. Itu yang terjadi, bukan? Orang Farisi dan Herodian ini musuh bebuyutan. Ketika mereka ketemu, mereka juga gak akur. Mereka selalu berlawanan. Tapi ketika kebencian itu menjadi satu-satunya faktor yang menyatukan mereka, mereka bilang, oke, untuk yang lain kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Tapi untuk Yesus mari kita bersepakat. Kamu gak suka dia, aku juga gak suka dia. Mari kita sama-sama tidak suka dia. Setelah kita singkirkan orang yang tidak kita suka, mari kita kembali tidak suka. Kan begitu kan? Saudara, mereka buat persekongkolan, saudara. Persekongkolan itu dalam pengertian bahasa aslinya menghancurkan. Mari kita destroy him, mari kita hancurkan dia. Mari kita lenyapkan dia. Nah, disinilah mulainya konspirasi untuk membunuh Yesus itu. Dimulai dari apa, saudara, Yesus disalibkan itu? Menolak, membuka mata dengan apa yang dilihat. Menolak fakta kebenaran dari firman Tuhan. Menolak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka berakhir dan berujung menyalibkan Yesus. Siapakah mereka? Orang yang ada dalam gereja. Orang yang ada dalam tempat ibadah. Saudara, seorang penulis buku yang sangat baik, judul bukunya Messy Spirituality, kerohanian yang berantakan. Di halaman 51, Mike Yaconelli berkata begini dengan baik ya. Dia mengatakan kalimatnya, orang-orang rohani, orang-orang religius itu suka bersembunyi di balik agama. Di balik jubah agama, di balik aturan-aturan agama, di balik hukum Taurat. Mereka lebih mencintai aturan agama daripada mencintai Yesus, Tuhan dari the heart of the religion itu sendiri. Mereka membiarkan hukum agama menjadi lebih penting daripada kehidupan rohani. Saya setuju dengan Mike Yaconelli ini. Itu yang membuat spiritualitas kita berantakan sebenarnya. Karena kita lebih fokus kepada hukum Taurat. Loh, kalau begitu gak usah diatur hidup kita, Pak. Enggak, karena firman Tuhan juga berkata apa? Ketertiban itu perlu. Saudara, sungguh ironis sekali bahwa realitasnya justru mereka yang beragama justru banyak kelihatan tidak beragama. Mereka yang mengerti kebenaran justru tidak bisa membuktikan pengertiannya. Maka Yesus marah ketika melihat mereka marah kepada Yesus yang berbuat baik itu. Yang memberi pemulihan itu. Justru di hari Sabat mereka merencanakan pembunuhan. Inilah tanda, inilah bukti, inilah buah nyata dari kekerasan mereka. Apa itu? Di ayat yang ke-6. Itulah buah kekerasan dari hati mereka. Mereka meninggalkan rumah ibadat. Mereka meninggalkan Yesus yang berkomunikasi dengan mereka. Mereka meninggalkan kebenaran dan sekarang mereka menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, itulah jati diri mereka, kerohanian mereka. Jadi sekalipun mereka pakai jubah rohani, jubah agamawi, jubah religiusitas, itu tidak menggambarkan bahwa mereka memiliki buah-buah rohani. Pemahaman mereka kelihatan dari sikap dan keputusan mereka, perbuatan mereka. Maka saudara, saya mohon kepada kita semua, mohon kepada seluruh jemaat di G3 Tokyo ini, jangan datang ke gereja untuk menjadi keras hati. Please. Jangan jadi orang Kristen hanya untuk menjadi keras hati. Jangan jadi anggota gereja, lalu kemudian saudara menjadi keras hati. Please. Tuhan berduka untuk seperti itu. Tuhan marah melihat
kerohanian seorang Kristen demikian. Saudara, apa respon Yesus, saudara? Mari perhatikan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada orang yang mati, mari. Saudara, apa yang sedang mereka pikirkan dan rencanakan serta kerjakan, Yesus tahu kan? Karena Yesus tahu itu, maka Yesus memberi kesempatan kepada orang Farisi itu untuk menyadari kesalahannya. Dengan cara apa? Ini Yesus mungkin Yesus mirip seperti orang Jawa yang lemah lembut. Berusaha menggunakan orang lumpuh untuk menyentuh orang yang tidak lumpuh secara fisik. Tapi pada saat yang bersamaan dia mirip kayak orang Batak. To the point. Apa itu? Dia menggunakan orang yang lumpuh secara fisik untuk menjelaskan kau juga lumpuh secara spiritual. Sebenarnya ada 2 orang lumpuh kan? Satu lumpuh tangan, mati. Satu lagi lumpuh secara rohani. Dia gak peduli orang lain. Dia buta mata, tidak berperasaan. Saudara, dia mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, berdiri sini. Tujuannya bukan supaya orang lumpuh itu ditegur. Apakah sulit bagi Tuhan menyembuhkan tanpa dia harus berdiri di tengah-tengah? Menurut saya enggak. Bahkan Tuhan tidak perlu pergi ke satu tempat bisa menyembuhkan. Betul? Oh, dia Allah kok. Tapi mengapa dia disuruh untuk berdiri? Yesus ingin semua orang yang hadir, yang melihat itu, mengetahui bahwa ini orang lumpuh secara fisik. Tetapi ada yang lumpuhnya lebih berbahaya daripada orang ini. Karena sekalipun mungkin fisiknya lumpuh, dia bisa diselamatkan kalau spiritualitasnya sehat. Yang paling berbahaya bukan fisiknya lumpuh. Yang paling berbahaya adalah spiritualitasnya lumpuh. Dan dia berkata, ada yang lebih lumpuh dari orang ini. Perhatikanlah kepadanya. Orang Farisi membiarkan itu terjadi dan mengabaikan. Tuhan membiarkan, lihat, hai orang-orang yang spiritualitasnya lumpuh, aku menyembuhkannya. Aku menunjukkan kuasa yang memulihkan seseorang. Dan apa yang terjadi? Mereka gak peduli. Tuhan sudah berkomunikasi dan memberi kesempatan. Mereka abaikan. Tuhan izinkan mereka menerima dan melihat mujizat di depan mata mereka. Bahkan mereka tidak terima. Bukankah Allah memanggil kita untuk datang ke hadapannya seperti orang lumpuh itu, supaya kita bisa menjadi percontohan belas kasihan Tuhan? Betul? Bukankah Tuhan memanggil kita ke bait yang kudus ini supaya orang lain yang mengalami kelemahan dikuatkan melihat saudara-saudara yang diteguhkan oleh Tuhan, bukan? Bukankah Tuhan menempatkanmu berada berdiri teguh di tempat kerja yang berat, yang penuh dengan tantangan dan kesulitan dan air mata? Bekerja untuk orang-orang tua yang sudah tidak punya kesadaran lagi, yang punya banyak penyakit, engkau menderita. Tapi bukankah Tuhan taruh engkau di sana supaya engkau bisa menjadi tontonan yang nyata daripada Allah Tritunggal itu yang menguatkanmu. Dan semua orang berdecak kagum bahwa Allah yang kau sembah menguatkanmu. Di saat orang lain tidak mampu bekerja di situ, engkau bertahan di sana dengan penuh air mata. Seperti orang yang lumpuh itu menjadi tontonan kemuliaan Tuhan nyata melalui dirinya ketika dia dipulihkan. Saudara, ketika engkau pergi ke tempat kerja, mungkin penuh hesitasi, bangun males-malesan, ketemu lagi sama tenco itu, ketemu sama leader itu, jengkel hatiku. Tapi ketika aku ingat pasien-pasienku, nenek di ruangan nomor 721 itu, kakek di nomor 425 itu, aku tidak bisa tidak pergi. Karena aku mau menunjukkan kepada mereka bahwa kasih Tuhan itu nyata melalui hidupku. Sentuhanku adalah sentuhan daripada Allah yang mengasihi aku. Tuhan menyentuhnya melalui Anda, saudara. Tapi jangan jadi orang yang keras hati, yang hanya mau menangnya sendiri. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan, saudara? Ulurkanlah tanganmu, berdirilah, dan terimalah Tuhan.
Maka memuliakan Tuhan adalah dengan berdiri teguh. Biarkan dirimu dilihat. Biarkan dirimu menjadi tayangan iklan yang nyata dari kasih karunia Tuhan yang memulihkan itu. Saudara, saya tersentuh dan terharu sekali ketika 2011 terjadi tsunami di Fukushima. Ada seorang perawat menggunakan pakaian muslimah, berjilbab, dan dia diwawancara dan mendapatkan warga kehormatan dari Jepang. Karena dia berada di tidak jauh dari pusat gempa dan tsunami itu ada di sana, dia harus membawa seluruh pasien naik ke rooftop supaya selamat. Tapi dari rooftop itu, ketika dia membawa pasien yang pertama itu naik, dia melihat air laut itu menghantam apartemen di mana suami dan anaknya ada di rumah hari itu. Dia menangis meneteskan air matanya. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Ini agama Muslim. Dan dia katakan, tapi aku tidak punya waktu untuk bersedih. Aku harus menyelamatkan orang yang dipercayakan kepadaku. Itu kesaksiannya. Dan dia berjuang menyeka air matanya. Dia bawa pasien itu, dia nyeka air matanya karena dia ingat dia bawa terus sampai selesai. Dan dia lihat lagi, tsunami itu sudah lewat. Semua sudah rata dengan tanah. Dia cuma bisa berdoa, kepadamu ya Tuhan, kuserahkan hidupku. Dengan bahasa Arab tentunya. Dan tahukah saudara, kesaksian itu harusnya membuat saudara dan saya malu. Karena seharusnya yang melakukan itu adalah saudara dan saya. Jadikan hidupmu tontonan kemuliaan Tuhan. Belas kasihan Tuhan buat orang banyak. Jangan jadikan dirimu ahli Taurat, orang Farisi yang keras hati itu. Yang hanya datang ke gereja, hanya untuk mempertontonkan kuasamu. Saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Berdirilah teguh dalam pekerjaan yang berat sekalipun. Mari jadi orang yang percaya. Sungguh-sungguh membuat Tuhan bersuka cita. Bukan membuat orang marah. Bukan membuat Tuhan marah. Berdirilah teguh. Apa yang membuat Tuhan marah, saudara? Tuhan memberi pertanyaan ini, manakah yang diperbolehkan menurutmu? Saudara, Tuhan marah itu karena kekerasan hati mereka. Saudara, waktu Tuhan Yesus bertanya itu, sebenarnya ada kalimat di balik itu. Ini satu buku yang baik, namanya William Barclay. Dia memberi penjelasan kepada kita tentang dunia zaman itu, bahwa perawatan medis itu hanya bisa diberikan kalau nyawa orang saat itu benar-benar dalam bahaya. Definisi dalam bahaya itu seperti apa, saudara? Kalau wanita sedang melahirkan, itu boleh hari Sabat ditolong. Tapi kalau ada tembok rubuh, saudara mungkin senderan sebuah tembok karena saudara nggak punya tempat untuk menyenderkan badan Anda, rubuh tiba-tiba karena Anda senderin, menimpa Anda, ketimpa beton, itu nggak boleh ditolong. Cukup cek apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup biarin sampai besok baru boleh ditolong. Kalau itu hari Sabat. Kalau dia udah meninggal, ya nggak usah diganggu karena kalau dia meninggal dia udah jadi jenazah maka dia haram disentuh. Biarkan sampai besok. Kalau ada orang jarinya terpotong, nggak boleh diapa-apain, cukup berikan salep. Sesudah itu, ya udah biarin aja, tunggu besok baru boleh dibantu. Saudara, belas kasihan dari mana seperti itu? Kalau ada orang lumpuh di depan Tuhan Yesus, bukankah kalau nunggu besok, sesudah Sabat, dia masih tetap lumpuh? Benar gak? Masuk akal kan? Emangnya makin parah dia kalau dibiarin? Itu kan pandangan orang Farisi kan? Saudara, Tuhan Yesus tidak berpikir begitu. Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda. Kalaupun dia menunda itu untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan jawaban mereka yang membuat Tuhan Yesus marah. Dia berduka cita dan marah. Istilah marah, ini bukan hanya marah saudara. Marah itu adalah ungkapan pertanian sebenarnya. Orge itu adalah ungkapan pertanian. Saudara tahu ini?
Saudara, kalau lihat ini saya jadi ingat waktu dulu di kampung, saudara. Saya lihat orang di kampung nenek saya itu kok duitnya banyak, setiap hari Rabu pergi ke pasar, bawa getah gitu ya berkilo-kilo, terus pulang bawa uang, habis bawa uang ngapain? Main judi. Dulu receh banget orang kampung itu ya. Tapi saya tertarik punya banyak uangnya, saudara. Setiap minggu dia punya banyak uang. Loh, kakek saya punya banyak kebun karet, saudara. Kakek dari mama saya. Saya bilang, Opung. Opung itu sebutan untuk kakek ya. Opung, berikan kepada saya satu petak kebun karet. Saya mau pergi menore getah. Bahasa Bataknya mangguris. Supaya keluar getah. Dan saya kumpulkan 1 minggu, dapat uang. Wah, pergilah saya pertama kali. Nyamuknya gede-gede, saudara. Saya baru 2 bulan dari Jakarta, belum bisa bahasa Batak, saya coba sap. Begitu saya tarik, karena itu adalah karet kulasi yang dari Malaysia itu bibit unggul, air deras sekali getahnya, sap. Saya berpikir secara logika, kalau 1 garis saja begitu banyak, bagaimana kalau saya buat 3 garis? Saya buat, saudara, dari sebelah kanan, sap, deras, tambah, sap, 5 saya buat 1 batang. Ada 200 batang, saudara, saya toreh saat itu. Dan keesokan harinya tidak mengeluarkan getah lagi. Dan hanya boleh diambil getahnya 5 bulan kemudian. Dia harus pulih dulu. Semuanya rusak, saudara. Apa kata kakek saya? Kalimat itu saya dengar. Kau sudah rusakkan seluruh karetku. Sekarang dia tak lagi menghasilkan sampai 5 bulan ke depan. Kenapa dia kok nggak keluar getah? Dia terluka dengan goresan yang begitu banyak di tubuhnya. Wah, jauh kemudian, sekian tahun kemudian, sampailah kita di 2024, saya baca ayat ini, orge. Wah, saya ingat cerita itu. Kakek saya almarhum bilang, dia terluka dengan goresan di tubuhnya. Kata orge itu artinya adalah getah yang keluar dari pohon karena dilukai. Wah, opung saya nggak pernah baca bahasa Yunani kan? Dia tahu ternyata. Itulah perasaan Tuhan Yesus, sama seperti pohon karet itu. Mengeluarkan getah karena dia dilukai. Mengeluarkan kemarahan karena dia begitu murka melihat orang Kristen. Orang yang percaya, orang yang mengaku firman Allah, dia mengerti. Dia marah sekali, dia murka. Dan dia berkata kepada mereka, dengan kemurkaannya memulihkan orang yang dipulihkan itu. Dan kemudian mempertunjukkan kepada mereka hidup mereka. Mengapa Yesus marah? Saudara, Yesus marah karena hati mereka begitu keras, saudara. Yesus marah, dia terluka hatinya melihat sesama orang Kristen justru saling melukai dan tidak peduli. Yesus marah kepada orang Kristen yang tidak peduli sesamanya. Yesus marah karena mereka terus-menerus menolak dan mengakui kuasa Allah. Mereka menolak peduli kepada sesamanya. Mereka menolak untuk melihat kenyataan bahwa orang yang lumpuh itu butuh keselamatan. Itu menghancurkan hati juru selamat kita. Nah, sekarang kita tahu satu hal lagi yang membuat Tuhan Yesus kita marah. Tuhan bersedih adalah ketika kita tidak peduli dengan orang lain, betul? Ketika kita tidak punya belas kasihan kepada siapapun. Saudara, orang boleh tidak menyukaimu, tapi engkau tidak boleh tidak menyukai orang yang tidak menyukaimu. Karena kita adalah murid Kristus. Untuk tidak disukai kita sudah disiapkan Tuhan. Tapi untuk tidak menyukai orang yang tidak kita sukai itu tidak pernah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Maka kasihilah semua orang. Saudara, jangan jadi orang yang tidak berbelas kasihan. Jangan jadi orang yang keras hati yang membuat Tuhan marah kepada kita. Mungkin mereka sehat secara fisik, tapi hati mereka lumpuh. Apa kesimpulan kita hari ini, saudara? Mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diperhatikan kesatuan hidupmu di dalam Tuhan. Hati harus diberikan kepada Tuhan Yesus. Hati perlu difokuskan kepada pelayanan kita kepada Bapa. Hati
perlu memperhatikan firman Tuhan supaya menjadi serupa dengan hati Kristus. Selaraskan hatimu dengan hati Kristus. Ketika hati percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ada sukacita dalam hati. Sukacita itu karena Tuhan bekerja dalam diri orang lain. Kita turut bersukacita atas sukacita teman kita. Ketika hati fokus kepada Kristus, apapun perbedaan kita akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ada nyanyian dan mazmur dari mulut kita. Saudara, jika engkau mendengarkan suaranya hari ini, jika engkau mendengar firman-Nya hari ini, jangan keraskan hatimu seperti orang Farisi. Firman Tuhan ini menegur saya, kiranya mohon Tuhan menegur kita seperti Tuhan menegur hati saya. Kiranya Tuhan memberkati kita seperti Tuhan memberkati saya ketika Dia memberitakan firman-Nya kepada saya ketika saya mempersiapkan ini. Allah berbicara, tapi mereka tidak perhatikan. Allah menunjukkan kasih kepada mereka, tapi tidak ada satupun yang mau melihat dari orang Farisi. Allah meminta uluran tanganmu. Allah meminta engkau berdiri dengan teguh. Biarkan hidupmu dipulihkan dan menjadi iklan yang nyata dari kehadiran Allah dalam hidupmu. Mohon Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang mengerti apa yang sedang kami kerjakan di tempat ini. Kami belajar untuk bisa menyadari apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Kami belajar untuk bisa memiliki belas kasihan seperti Kristus memiliki belas kasihan. Oh, jangan biarkan kami menjadi keras hati karena kami ada di gereja Tuhan. Tempat ini adalah tempat di mana murid-murid Kristus dimenangkan dan mereka juga memenangkan banyak orang. Tempat ini adalah tempat di mana murid Kristus mengasihi Tuhan dan belajar untuk mengikut Tuhan, belajar untuk mengasihi sesama dalam ketidaksempurnaannya. Ampunilah kami, jikalau dalam hidup kami mungkin mengikuti teladan dari orang Farisi. Ampunilah kami kalau kami mungkin tidak melihat apa yang seharusnya kami lihat. Kami mengabaikan apa yang harusnya kami dengarkan. Tolong kami belajar untuk bisa mengevaluasi dan melihat firman Allah dengan nyata benar. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami. Mohon Tuhan memimpin dan menolong semua saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini. Ibu Lia, Bapak Renaldo, Tiara Natania, Ibu Panca, Saudara Bapak Richard, Saudara Keita, Bapak Keisuke Tazoe, Ibu Wina, Ibu Meriana, Olivia Ruth Eka Wijaya, Saudari Yuko, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mohon Tuhan memberkati satu persatu. Baik bagi anak, pemuda, dan remaja dalam kehidupan pertumbuhannya setelah studinya. Bagi semua yang bekerja, Tuhan mampukanlah sebagai seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Mohon Tuhan memimpin dan menolong, menguatkan, memberikan pundak yang teguh untuk bisa menanggung seluruh tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan melalui keluarga, pekerjaan, dan kehidupannya. Tuhan, usap setiap air mata yang memiliki beban begitu berat dalam kehidupan tiap-tiap hari. Teguhkan hati mereka dan mampukan untuk bisa mengikuti Tuhan di dalam kesetiaan. Mohon Tuhan memimpin pemulihan kesehatan Ibu Ellen. Tuhan, mohon Engkau kiranya terus meneguhkan Ibu Ellen untuk tetap bergantung pada Tuhan. Sampai Tuhan memberikan kesembuhan, berilah kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit itu. Dan mohon Tuhan dimuliakan di sana.
dan apa yang dialami oleh Ibu Ellen menjadi nyata benar kemuliaan Tuhan melaluinya dan menjadi kekuatan bagi banyak orang yang melihat ketekunan kesetiaan Ibu Ellen di dalam Tuhan. Berkati ibu-ibu yang tengah mengandung saat ini, Ibu Anita, Ibu Iga, Ibu Meliana, Ibu Gebi. Mohon Tuhan memberi kesehatan bagi ibu dan bayi yang dikandung sampai proses persalinan kelak. Anugerah Tuhan cukup buat mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka. Dan Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Flora yang saat ini masih dalam proses pemulihan pasca operasinya. Ibu Rosita yang akan masuk ke dalam operasi bagian matanya. Dan Saudari Lisa yang masih dalam proses perawatan dan juga menantikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan mohon Engkau menguatkan semua saudara yang mengalami kelemahan tubuh ini. Mampukan untuk bisa tetap teguh di tengah kelemahan. Ketika menanggung rasa sakit, Tuhan kuatkanlah supaya mampu di tengah kesakitan itu untuk bisa tetap berdiri teguh, mengatakan Tuhan itu baik dalam segala hal. Dan kiranya Tuhan mengirimkan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan Engkau berikan kepada seluruh anak-anak-Mu dan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir bahkan sekalipun. Kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.